saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pemirsa YouTube dan Facebook. Pada siang hari ini dari atas gunung Ailu Kota Sibolga, saya hendak menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Mari kita buka kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Perikop di atas begini dalam firman Tuhan: aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menyaksikan program saya ini di dalam YouTube dan dalam Facebook, Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga ayat 14, yang secara global pasal ini, pasal 27 ini berbicara tentang aman dalam perlindungan Allah, saudara yang terkasih. Nah, khususnya judul ini merupakan tema kita, bangsa Indonesia saat ini, Bapak Ibu. Dan saya memberikan judul siang hari ini, khotbah saya yang singkat dan sederhana ini, yaitu aman dalam perlindungan Allah ketika virus corona melanda. Ayat pertama di situ, saudara yang terkasih, dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Mazmur pasal 27 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud ketika itu beribu tahun yang lalu dalam perjanjian lama. Ya, dia menuliskan Mazmur ini di dalam sebuah catatannya yang menjadi firman Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Secara tidak langsung dia telah mengajar kepada kita dan membuka rahasia kepada kita yang hidup di dalam zaman ini, yaitu dalam zaman yang kita alami, yaitu virus corona, bahwa Daud mengatakan Tuhan adalah terangnya dan keselamatannya. Kepada siapakah dia harus takut? Ini merupakan iman daripada Raja Daud, bahwa dia mengatakan Allah adalah terangnya dan keselamatannya, sehingga Daud berani berkata, kepada siapakah dia harus takut? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita harus memiliki sikap Raja Daud, ya. Sikap seorang hamba seperti Daud. Di dalam Mazmur 27 maksud saya, ayat pertama ini, kita harus memiliki mazmur atau doa kita atau iman kita saat ini. Kita harus berkata, Tuhan adalah terang kita. Artinya di sini saudara yang terkasih, kalau Tuhan adalah terang kita, berarti Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus percaya bahwa Tuhan menyinari hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan memberikan cahaya kepada kita, sehingga kita tidak berjalan di dalam jalan kegelapan. Kalau sekarang virus corona sudah melanda dunia, khususnya Indonesia, membuat hati umat manusia sudah gelap.
sudah tidak melihat cahaya Tuhan di dalam hidup ini, sehingga banyak kita takut berjalan mengiringi jalan kehidupan sehari-hari. Bukankah mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang sama dalam virus corona, situasi yang dihadapi umat manusia saat ini, khususnya masyarakat Indonesia? Banyak Bapak Ibu mungkin takut menghadapi situasi global saat ini, situasi yang melanda bangsa kita, perekonomian yang menjadi krisis, pendapatan saudara mungkin sudah gelap, anjlok Bapak Ibu saudara terkasih. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita seperti yang sudah dituliskan, disampaikan Daud, yaitu Allah adalah keselamatannya Bapak Ibu saudara terkasih. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, kita harus memiliki keyakinan seperti Raja Daud dan berkata di hati kita, di mulut kita, bahwa Allah adalah keselamatan kita Bapak Ibu saudara terkasih. Apa artinya Bapak Ibu keselamatan? Keselamatan adalah suatu kehidupan yang nyata, yang real, bahwa ada suatu kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di surga, yaitu kita beroleh hidup yang kekal, kita beroleh hidup yang selamat di surga Bapak Ibu saudara yang terkasih. Artinya Allah di sini adalah sumber keselamatan kita Bapak Ibu. Tuhan adalah sumber keselamatan kita Bapak Ibu. Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita meyakini dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam situasi sulit seperti ini Bapak Ibu, ketika kita berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan menyelamatkan kita dari situasi seperti ini. Tuhan menyelamatkan kita, menyelamatkan saya dan saudara dari virus corona, sehingga virus corona tidak kena, atau virus corona tidak membunuh saudara Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Dan ketika engkau nanti mengakhiri hidupmu di dunia ini, bahwa Tuhan adalah keselamatan kita, dan Tuhan adalah keselamatan Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu saudara yang terkasih, kepada siapakah kita harus takut? Ya, ini harus menjadi keyakinan kepada kita. Kita berkata kepada dunia ini, kepada siapakah kita harus takut? Apakah kita harus takut dengan virus corona? Apakah kita harus takut dengan ekonomi, keuangan kita yang sangat menipis? Tidak demikian Bapak Ibu saudara terkasih. Firman Tuhan berkata kepada siapakah kita harus takut? Ini harus pegangan bagi kita, bahwa kita tidak takut kepada siapapun. Saudara tidak boleh gentar, saudara tidak boleh takut dengan situasi sulit seperti ini. Saudara tidak perlu takut apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang harus dibayar untuk ini, untuk itu. Karena Tuhan adalah keselamatan kita Bapak Ibu. Saudara tidak perlu takut virus corona membunuh saudara, karena Tuhan adalah benteng hidupku. Benteng di sini Bapak Ibu, saya kasih tahu, kebetulan ada benteng di kota Sibolga di Ketapang. Dan mungkin kalau saudara pernah menonton film-film kerajaan Indonesia, Anda mungkin sudah tahu benteng itu merupakan bangunan zaman dulu, zaman kuno. Di zaman Belanda banyak benteng-benteng yang dibangun Belanda di Indonesia ini. Kalau dulu benteng itu tempat pertahanan ya, Belanda. Ada juga benteng Indonesia ya, yang dibangun Indonesia tempat pertahanan. Kalau ada benteng berarti tentara atau musuh kita sangat susah menembus kita. Nah, oleh karena itu firman Tuhan dikatakan di sini, Tuhan adalah benteng kita. Artinya di sini Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau engkau menjadikan Tuhan bentengmu,
virus corona tidak bisa menembus hidupmu. Perekonomian yang sulit tidak bisa menghancurkan imanmu, menghancurkan masa depanmu, menghancurkan masa depan anak-anakmu. Karena Tuhan, Engkau jadikan bentengmu. Kalau Tuhan Engkau jadikan bentengmu, apapun tidak sanggup menembus kehidupanmu. Maut pun tidak sanggup menembus kehidupanmu. Karena Tuhan adalah keselamatan kita. Saudara yang terkasih, ayat 4 berkata di sini, firman Tuhan saya akan bacakan, perhatikan Alkitab saudara. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Hal yang terpenting yang harus kita lakukan, hal yang terpenting yang harus Bapak Ibu lakukan saudara-saudari, bahwa engkau harus diam di rumah Tuhan seumur hidupmu. Selama engkau hidup di dunia ini diberikan Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup artinya kita beribadah seumur hidup kita. Engkau harus beribadah seumur hidupmu Bapak Ibu. Pertama, engkau harus beribadah di gereja. Engkau harus beribadah di gereja. Jangan pernah absen. Oke lah, karena virus corona mungkin kotamu zona merah. Engkau harus beribadah di rumahmu. Beribadah di rumah. Jalin hubunganmu dengan Tuhan. Karena Tuhan pemilik hidupmu, saudara yang terkasih. Sehingga engkau akan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Apa kemurahan Tuhan itu Bapak Ibu saudara yang terkasih? Yang pertama saya pelajari, kemurahan Tuhan adalah kasih-Nya. Ya. Kalau engkau diam di rumah Tuhan, engkau akan mendapatkan kemurahan Tuhan, yaitu kasih-Nya, cinta Tuhan. Kasih Tuhan begitu indah dalam hidupmu. Kalau seseorang, ya katakanlah pemuda-pemudi, kalau seorang laki-laki mengasihi perempuan, maka laki-laki itu akan memberikan kemurahan, akan memberikan cintanya sepenuh jiwanya. Dia akan memberikan apa yang terbaik bagi kekasihnya. Dia mungkin akan memberikan bunga mawar, dia mungkin akan memberikan hadiah, katakan kalung, kepada orang yang dikasihnya. Bahkan dia mungkin akan memberikan hidupnya, seluruh hidupnya kepada orang yang dikasihnya. Demikian jugalah Tuhan, ketika engkau mendapatkan kemurahan Tuhan, engkau akan mendapatkan cintanya juga. Engkau akan mendapatkan hidup Tuhan. Apapun yang engkau minta dalam situasi berat seperti ini, engkau akan mendapatkan kemurahan Tuhan tersebut. Yaitu yang kedua, engkau mendapatkan umur yang panjang. Engkau mendapatkan perlindungan Tuhan, sehingga engkau dijauhkan dari virus corona. Suamimu dijauhkan dari virus corona Bapak Ibu. Istrimu dijauhkan dari virus corona. Dan anak-anakmu dijauhkan dari virus corona. Sehingga sekalipun 1000 orang jatuh di tangan kirimu, di sebelah kirimu, engkau tidak terganggu. Walaupun 10.000 jatuh di sebelah kananmu karena virus corona, engkau tidak mengenai, engkau tidak merasakan kejatuhan itu, karena engkau memiliki kemurahan Tuhan. Engkau mendapatkan kebaikan Tuhan. Engkau diberikan Tuhan umur panjang di dunia ini untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kemudian engkau akan menikmati baiknya. Menikmati baiknya di sini Bapak Ibu saudara yang terkasih. Di dalam hidup ini, ketika engkau tinggal di dalam Tuhan, jiwamu akan disegarkan Tuhan. Rohmu saudara yang terkasih akan disegarkan Tuhan. Engkau tidak akan stres menjalani hidup ini. Engkau tidak akan depresi menjalani hidup ini. Engkau mungkin tidak akan darah tinggi menjalani hidup ini. Engkau akan merasa sukacita. Engkau akan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Hidupmu akan enjoy. Engkau akan bergembira. Dan wajahmu akan awet muda Bapak Ibu saudara terkasih, karena engkau menikmati baiknya Tuhan. Kalau engkau menikmati baiknya Tuhan, engkau akan mendapatkan semuanya.
engkau akan merasakan manisnya hidup di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi ayat 5 dikatakan Tuhan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kamarnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Garis bawahi ayat 5, ia melindungi aku dalam pondoknya. Imani sekali lagi bahwa Allah melindungi engkau di dalam pondoknya Bapak Ibu Saudara terkasih. Pondoknya di sini bisa saya artikan di dalam rumahmu sendiri, dalam rumah kecilmu sendiri Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam keluarga kecilmu sendiri. Ya Bapak Ibu, Dia melindungimu suami istri dan anak-anakmu. Itulah dikatakan melindungi dalam pondoknya pada waktu bahaya, situasi seperti ini. Virus corona tidak bisa melanda ibu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dalam nama Yesus. Maka ia akan mengangkat engkau ke atas gunung batu. Ayat 6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Sekeliling aku dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Artinya Bapak Ibu, berikan hidupmu kepada Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan. Tuhan akan melindungimu. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Evangelis John dari John Sian dari Kota Sibolga.